pagi, senang pagi. sekali bertemu dengan kalian semua ya Mr. Han ya. Hari ini kita akan bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu online GKI Pengampon bersama dengan saya Miss Vini, Dan saya Mr. Han, ada Miss Dewi, dan juga Miss Putri. Nah, anak-anak sudah siap untuk mulai sekolah minggu online? Kalau sudah, kita bangkit berdiri. Kita akan mulai memuji Tuhan. Lagu yang pertama apa ya Mr. Han ya? Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku. Yuk anak-anak bangkit berdiri, ikutin gerakannya ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Nah, anak-anak, hari ini bersukacita? Mr. Han bersukacita? Bersukacita dong, Bersukacita, Miss. seperti lagu itu tadi ya Mr. Han Ya. ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pujian yang berikutnya, kita akan mengawali ibadah sekolah minggu kita. Kita akan berdoa. Yuk anak-anak, kita ambil sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kami, anak-anak-Mu, walaupun kami bersekolah minggu dari rumah, supaya kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik. Kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kami juga boleh semakin mencintai Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus pokok dan kita
kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Anak-anak, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Ita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bangkit berdiri lagi yuk. Kita mau memuji Tuhan, nyanyikan lagu Pekerja Kristus. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya Dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya Dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Halo, selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama saya Miss Ita. Saya salah satu pengajar dari SDK Plus PPK Penabur Cirebon. Senang sekali ya rasanya kita bisa bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Nah, sebelum kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat penyertaan yang telah Kau berikan bagi kami, sehingga di pagi ini kami bisa kembali bersama-sama dengan teman-teman kami dan guru sekolah minggu kami untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu.
Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami dan berfirmanlah untuk kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, untuk firman pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Coba adik-adik segera siapkan Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Miss Ita akan membantu kalian untuk membacakannya ya. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, demikian firman Tuhan anak-anak. Ada cerita di suatu kerumunan, ya. Di situ banyak sekali anak-anak. Coba nanti ditebak ya, ini ada di mana. Anak-anak itu ada yang menangis, ada yang marah-marah juga, ada yang main-main sendiri. Kira-kira di mana itu? Ya, ini seperti di sekolah minggu ya, kadang-kadang seperti itu ya. Jika muridnya banyak sekali, ya, muridnya banyak, pengajarnya cuma sedikit, wah, pasti ada adik-adik yang nangis, ada yang main-main sendiri, ada juga yang marah. Karena apa? Karena pengajarnya cuma sedikit, jadi nggak semua bisa dilayani, tidak semua bisa diperhatikan. Nah, itu juga terjadi kepada jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem, adik-adik. Ya, di situ banyak sekali orang-orang atau jemaat-jemaat yang marah-marah, ada yang bersungut-sungut karena tidak semua jemaatnya terlayani dengan baik, tidak semua dilayani dengan baik. Ada janda-janda miskin yang belum dikasih bantuan, jadi di situ ada yang marah-marah. Nah, di situ ke-12 rasul, ya, ke-12 murid Tuhan itu bingung. Aduh, kita nggak bisa fokus memberikan pelayanan firman Tuhan. Ternyata ada yang belum terlayani dengan baik, ada yang marah-marah seperti itu. Jadi ke-12 rasul itu kemudian berpikir, sepertinya kita membutuhkan bantuan deh. Membutuhkan bantuan dari teman-teman kita di sekitar kita. Tapi yang bagaimana ya? Akhirnya mereka berkumpul.
mereka bermusyawarah, ya, mereka rapat. Ke-12 rasul rapat-rapat. Mereka mau memilih orang-orang yang bisa membantu mereka. Tentunya yang dipilih bagaimana adik-adik? Pasti yang dipilih harus yang baik. Tidak boleh marah-marah ataupun gampang bersungut-sungut. Ya. Yang mereka pilih itu yang baik, yang bijak, dan penuh dengan Roh Kudus. Akhirnya ke-12 rasul tersebut memilih 7 pembantu. Siapakah yang dipilih? Nah, tentu mereka memilih yang baik, memilih yang hatinya bijak, ya, tidak gampang marah-marah, dan juga yang penuh dengan Roh Kudus. Akhirnya ke-12 rasul tersebut memilih 7 orang untuk membantu mereka dalam pelayanan firman. Siapakah mereka? Nah, Miss Ita bacakan ya. Yang pertama adalah Stefanus. Yang kedua adalah Filipus. Kemudian ada Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Nah, mereka semua ini adalah orang-orang pilihan dari rasul-rasul untuk membantu mereka dalam pelayanan Tuhan. Karena mereka ini sudah dilihat oleh semua orang, semua teman-temannya dan juga para rasul. Mereka ini orang-orang yang baik, orang yang bijak, dan juga penuh dengan Roh Kudus. Nah, adik-adik, lalu pertanyaan buat kalian atau buat kita semua. Tapi itu semua kan untuk orang besar, Kak. Pelayanan itu tidak harus dilakukan untuk orang besar saja atau dilakukan oleh orang besar saja. Tetapi kalian pun juga bisa melakukan pelayanan. Meskipun kalian masih kecil, kalian bisa memberikan pelayanan yang terbaik dari kalian untuk orang-orang terdekat. Misalkan untuk mama, kalian melayani mama dengan cara membantu mama. Ya, beberes rumah, membantu mama dalam menyiapkan makanan. Selain itu, kita juga bisa melayani teman kita, adik-adik. Baik itu misalkan dengan memberikan makanan, sharing food, meminjamkan benda yang mungkin teman kita butuhkan, misalkan pensil ketika berada di sekolah, kemudian meminjamkan mainan ketika bermain bersama, dan kita juga bisa menghibur teman-teman kita yang sedang dalam kesedihan. Itu merupakan bentuk pelayanan kita semua. Nah, adik-adik, jadi kita tidak perlu ragu ya, tidak perlu menunggu sampai besar baru kita melayani sesama kita. Mulai sekarang pun kita bisa melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Yuk, mari kita melayani Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Amin. Inilah firman Tuhan kita untuk pada pagi hari ini, dan Miss Ita akan kasih satu ayat hafalan ya, yaitu dari Roma 12 ayat 11b. Roma 12 ayat 11b berbunyi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ulangi ya, Roma 12 ayat 11b, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Yuk, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Engkau mengajarkan kami untuk sedari kecil kami bisa melayani sesama kami.
Tuhan, berikanlah hati yang baik bagi kami, berikanlah hati yang bijak bagi kami, dan biarlah kami dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga kami bisa melayani teman-teman kami, melayani papa mama kami, adik kakak kami, dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, pagi ini kami juga berdoa bagi kesehatan kami semua. Biarlah Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kami. Biarlah kami juga diajarkan dan diingatkan untuk dapat selalu memilih makanan yang baik buat tubuh kami, minuman yang baik untuk tubuh kami, sehingga kami dapat selalu kuat dan sehat dalam melakukan aktivitas kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk papa mama kami. Biarlah Tuhan selalu berikan sukacita, kesabaran, kesehatan bagi mereka. Kami juga bersyukur untuk segala rezeki yang telah Kau berikan bagi keluarga kami masing-masing. Biarlah melalui rezeki itu kami dapat juga berbagi untuk sesama kami, dan kami pun dapat menjadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah kami, pendidikan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami sudah dapat melewati akhir-akhir semester. Kami sudah menyelesaikan tugas kami dalam mengerjakan tes akhir semester. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah berkati dan telah sertai. Dan Tuhan Yesus, biarlah kami selalu diberi roh kerajinan, sehingga kami dapat selalu sukacita dan rajin di dalam belajar, meskipun kami harus belajar dalam keadaan jarak jauh. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk ini semua. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami. Biarlah Tuhan selalu memberikan hikmat bijaksana bagi pemerintah kami, Bapak Presiden. Biarlah melalui beliau kami dipimpin, dan biarlah negara ini menjadi negara yang baik, negara yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, terima kasih adik-adik, dan Tuhan Yesus memberkati. Wah, Mr. Han, tadi cerita firman Tuhannya bagus banget ya, Bagus Mr. banget, Ya, Mister. tentang 7 orang yang dipilih untuk melayani. Nah, kalau gitu pesannya apa sih untuk kita anak-anak? Kita pun anak-anak, walaupun masih kecil-kecil nih, Mister, masih anak sekolah minggu, kita pun dipanggil, kita diundang untuk ikut melayani orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan, ya. Sekali, Miss Winnie. Betul, Mr. Han. Setelah ini kita ada apa sih, Sir? Nah, untuk hari ini tidak hanya kalian mendengarkan firman Tuhan aja, tapi kita juga bisa melakukan aktivitas. Wow, ternyata ada aktivitas juga ya. Nanti untuk aktivitasnya kalian bisa klik link di bawah ini. Di sini ya. Klik link di bawah ini. Atau kalau enggak, apa lagi Miss Winnie? Nah, kalau kalian nggak bisa download nih, gimana caranya? Nah, jangan khawatir, kalian tetap bisa mengerjakan aktivitas. Kalian bisa datang ke gereja, Mister. Ya. Boleh minta tolong mama atau papanya untuk datang ke gereja, bisa ambil di pos satpam. Ya. Jangan lupa ya, Gereja GKI Pengampor. Betul, di Gereja GKI Pengampor. Nah, setelah itu, Mister, setelah ini kalian juga bisa melihat tayangan aktivitas dan kegiatan kita, anak-anak kita yang minggu lalu. Iya, Ya, minggu yuk, lalu. selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan.
firman Tuhan, sudah aktivitas juga. Nah, kita mau berterima kasih nih Mister sama Tuhan, karena Tuhan sudah baik sama kita. Kita diberikan kesehatan sepanjang hari ini ya. Walaupun pandemi, kita tetap diberikan kesehatan. Masih punya papa mama, ya bisa sekolah online. Nah, caranya kita gimana bisa memberikan persembahannya? Kan sekarang kita online, Mister. Jangan khawatir ya, anak-anak bisa siapkan uang persembahannya di dalam amplop, terus nanti disimpan, dikasih ke orang tuanya, Sir. Nanti bilang sama papa, titip Ma kalau papa ke gereja di hari Minggu, atau kalau kalian ke gerejanya hari Senin sampai Sabtu, bisa dikasih ke tata usaha gereja, Sir. Ya, jadi anak-anak boleh memberikan persembahan, disimpan dulu ya. Yuk siapkan persembahannya. Oke anak-anak, setelah kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita, sekarang kita akan menaikkan pujian Give Thanks. Yuk kita tetap bersukacita dengan menaikkan pujian sambil bertepuk tangan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Nah anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dari misi kita juga sudah memberikan persembahan pada Tuhan. Ya. Nah, ya. Ini berarti kita udah mau akhir ya, Satrio. Udah mau akhir sekolah minggu nih. Iya. Tapi seperti biasa kita juga mau berdoa dulu ya, supaya Tuhan juga berkati kita. Jadi firman yang sudah kita dengar itu nggak langsung hilang, kita masih terus ingat setiap hari. Dan Oke? terpenting harus dilakukan. Benar banget, dilakukan. Oke, sekarang kita udah siap untuk berdoa belum? Kalau Siap. sudah siap, kita sama-sama lipat tangan dan tutup mata. Nanti Mister yang akan pimpin kita semua untuk berdoa. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kami bersyukur, kami belajar banyak hal dari firman pada hari ini. Berkati kami, berkati firman yang sudah kami dengarkan, supaya kami tidak hanya mendengarkan saja ya Tuhan, tetapi kami juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk jalannya ibadah pada hari ini. Tuhan berkati kami semua, berikan kami kesehatan, berikan kami sukacita, sehingga kami bisa kembali bertemu kelak nanti
kalau Tuhan izinkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Mr. Han, sebelum kita mau mengakhiri sekolah minggu kita masih punya satu pujian lagi. Nah, ini lagunya ada gerakannya. Jadi anak-anak yuk bangkit berdiri. Kita ikutin gerakan Miss dan Mister di sini. Kita akan mau mengangkat satu pujian, ku daki-daki gunung yang tinggi. Jadi Yesus itu ada di mana aja, di atas, di bawah, di kanan, di kiri, ada selalu. Yuk, kita nyanyi bersama-sama yuk. Bangkit berdiri. Yuk semuanya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik, ya, Mr. Han gimana nih? Sudah mau selesai ya? Aduh, cepat sekali ya, nggak terasa waktunya. Betul. Nah, jadi jangan lupa selalu ikut sekolah minggu online ya. Dan setahu Miss ini nih, Mr. Han nih, anak-anak GKI Pengampon tuh semuanya rajin-rajin ikut sekolah minggu. Hebat-hebat semuanya. Ya. Dan yang terpenting karena ini masih pandemi, Mr. Han, jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan 5M. Selalu rajin cuci tangan ya, pakai masker. Kami pun kalau nggak syuting pakai masker ya, Mr. Han ya. Dan tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat. Oke, sampai ketemu lagi nanti di lain waktu bersama saya Miss Vini dan saya Mr. Han. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati. Perjalanan si Corona. Hai, aku Corona. Aku bisa menempel dan bermain di mana saja, seperti tangan, baju, kerumunan, uang, dan gagang. Aku suka sekali masuk tubuh manusia melalui hidung, mulut, dan mata. Beginilah aku memulai perjalananku. Yuhu. Wow, inilah tempat favoritku. Aku senang sekali bermain di padu-padu manusia. Aku sangat nyaman tinggal di sini. Lihat, aku bisa memperbanyak diri. Saat jumlahku semakin banyak, manusia akan merasa demam, batuk dan flu, dan sesak napas. Jadi, kamu harus menjaga daya tahan tubuhmu agar tidak sampai sakit.
olahraga ringan di rumah, makan makanan gizi, minum air yang cukup, istirahat yang cukup. Aku juga tidak akan masuk ke dalam tubuhmu jika kamu tidak memegang mata, hidung, mulut, dan area wajah saat kamu kotor. Rajinlah cuci tangan dengan air dan sabun minimal 40 detik. Tetap berada di rumah saja. Rajin membersihkan diri. Ayo jaga daya